Assalamualaikum warahmatullah. Ini kita ada di Yasil Jami. Yasil Jami adalah masjid yang dibangun oleh Sultan Mehmed I atau yang dikenal dengan Sultan Muhammad I Muhammad Celebi. Sultan Muhammad Celebi adalah kakek daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Kenapa dikatakan Yasil? Yasil itu artinya hijau karena ornamen-ornamennya di sini berwarna hijau. Nah, yang menarik di dalam masjid ini ada ruang-ruang kecil yang konon katanya ruang-ruang kecil ini adalah pusat pemerintahan, tempat penyelenggaraan pemerintahan pada zaman Sultan Muhammad Celebi. Di sini tempat hakim, di situ tempat administrasi, di sini juga, dan di sini ada air mancur di tengahnya. Yang konon katanya air mancur ini supaya masing-masing pemerintahan ini tidak saling mendengar apa yang mereka ucapkan. Nah, ini adalah masjidnya di atas, Masjid Yasil Jami. Masya Allah. Jadi ini tidak sengaja bajunya Yesil. Yesil satu, Bajunya Yesil hijau. dua. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sultan. Muhammad Celebi. Ini adalah makam beliau, Sultan Muhammad Celebi atau Muhammad I. Celebi semuanya Celebi. Berarti keluarga beliau satu. Celebi. Celebi ya, karena memang kan kayak anak kesayangan gitu nah, Celebi kecil gitu kan, Jalabi. Jadi beliau inilah yang digelari Celebi, pendiri kedua Kesultanan Utsmaniyah. Karena pada saat Sultan Bayezid Yildirim wafat, maka hampir saja Kesultanan Utsmaniyah itu runtuh karena perpecahan. Tapi beliau menyatukan Kesultanan Utsmaniyah menjadi satu kembali dan berhasil menyatukan seluruh penduduk Kesultanan Utsmaniyah hingga sampai ditaklukannya kota Konstantinopel. Beliau ini adalah kakek daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Sultan Muhammad I. Itu anunya tuh, apa? Tanda tangannya itu. Tuh. Itu tanda tangannya. Tanda tangannya. Mirip ya. Memang kayak gitu semua modelnya. Jadi pengaruh kakeknya ada. Nah, jadi dulu sebelum Sultan Salim, mereka menggaleri diri mereka Padishah, Sultan biasa, bukan Khalifah, Ghazi. Nanti yang pertama kali bergelar Khalifah itu Bayezid Yildirim, bergelar Sultan Bayezid itu bergelar Sultan, ya, Yildirim yang membangun Ulu Jami itu bergelar Sultan. Sebelum, kalau Orhan dengan Osman dia hanya Ghazi, karena pada zaman Bayezid itu sudah mulai banyak yang ditaklukkan, sudah besar negaranya, sudah mulai luas negaranya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini adalah makam daripada Orhan Ghazi, anak daripada Osman Ghazi. Beliau adalah sultan kedua dari Kesultanan Utsmaniyah. Beliaulah yang menaklukkan kota Bursa dan dijadikan sebagai ibu kota kedua dari Kesultanan Utsmaniyah. Orhan Ghazi adalah pembentuk pasukan Janissary. Yang kita tahu bahwa Janissary kelak akan menjadi pasukan elit dari Sultan Muhammad Al-Fatih dan akan menjadi pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel
Orhan Ghazi. Beliau memiliki semangat jihad yang luar biasa, yang disebutkan bahwa beliau tidak pernah berdiam diri selama sebulan kecuali untuk berjihad. Ini adalah beliau Orhan Ghazi, salah satu pendiri, salah satu penegak dasar-dasar Kesultanan Utsmaniyah. Masya Allah, Orhan Ghazi. Per jam ya, jadi jam Iya. 1, nanti jam 2. Nah, ini penjaga makam daripada Osman Ghazi, yang mana penjaga makam ini akan bergantian selama setiap 1 jam sekali. Kita lihat masyarakat sudah mulai menunggu pergantian penjaga makam. Lihat dia bersiap-siap untuk digantikan. Tapi ini memang tentara. Ditugaskan khusus. Ya. Jangan banyak. Osman Ghazi. Osman Ghazi adalah pendiri daripada Kesultanan Utsmaniyah, dan nama Utsmaniyah itu dinisbatkan kepada namanya karena dialah sultan pertama daripada Kesultanan Utsmaniyah. Masya Allah. Kita lihat sebentar lagi akan diganti. Antum kira tadi 4. Nggak gerak soalnya. Senjatanya kapak ya. Nanti bisa diganti-ganti kan senjatanya. Wallahu alam. Yang sana pedang. Yang sesuai yang dijual kemarin. Ya, ya. Nah, ini satu. Nah, nantinya datang. Penggantinya guys. Nah. Per 1 jam. Pas nih, pas kan jam 1. Oh iya, jam Pas 1 ya. jam 1. Time. Dan ini sudah sesuai tradisi memang sejak zaman kekhilafan. Selalu ada yang jaga. Masya Allah. Memang badannya tegap-tegap. Iya, memang. Dan rata-rata orang Turki kan gitu. Oh, di dalam satu kan. Alper, al bayrak, öp, nöbet derhal. Üste gök Tapi itu bendera çekmedikçe, Osman anu. alta yer Bintangnya delinmedikçe, bulannya banyak. canından aziz bildiğin bu al Nah, bayrak, bendera Osman nih. sen nedir kardeşim? Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canından aziz bildiğin bu al bayrak sendedir kardeşim. Nah, nanti anu Zain belikan baju gini tadi. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan, kıymetli bildiğim al bayrak. Uzatın gök girsin, kızıl çıksın ki, canım pahasına bendedir kardeşim. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Satım, gök girsin, kızıl çıksın ki canım pahasına bendedir kardeşim. Nöbetiniz kutlu Osman ve ya, şerefli khusus. ola. Amin. Alper. Pusat kuşan, yollara yol. Oh tuh, ya 1 jam udah bergerak loh. Nanti 1 jam berikutnya baru Berganti lagi. ganti lagi. Nah, dibuka dah makamnya. Angkat, kita masuk Pak.
Dek, ayo masuk. Ya, makam sudah dibuka. Tadi proses pergantian penjaga, Masya Allah. Ini hanya khusus di makam Osman Ghazi. Ini orangnya 1 jam dia akan berdiri menjaga pintu makam pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Allahu Akbar. Ini adalah lambang Kesultanan Utsmaniyah. Kita lihat negara perang, negara jihad. Ini pendirinya nih. Pendirinya Masya Allah. Inilah Osman Ghazi, pendiri daripada Kesultanan Utsmaniyah. Assalamualaikum. Ya, Osman Ghazi. Dek, sini dek. Lewat sini, kanan. Itu bendera perang mereka waktu menaklukkan Bursa. Iya, iya. Namanya Osman apa namanya gitu? Nama benderanya itu. Bendera jihadnya. Ini benderanya. Beliaulah pendiri daripada Kesultanan Utsmaniyah, Osman Ghazi, Osman bin Ertugrul bin Sulaiman. Masya Allah, ini adalah makam beliau. Ramai orang-orang berkunjung karena dia adalah pendiri daripada Kesultanan Utsmaniyah. Seorang yang mulia, seorang yang soleh, hamba yang soleh. Alhamdulillah, kita sekarang ada di Masjid Muradiyeh, Murad Jami. Ini adalah masjid yang didirikan oleh Ayahanda Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad II. Kita masuk ke masjidnya. Ini menunggu untuk sholat zuhur. Mereka nulis itu sebagai waktu imsak, tapi waktu subuh. Ini adalah tradisi Utsmaniyah. Selesai sholat mengumandangkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kita ada di makam Sultan Murad II. Beliau adalah ayahanda daripada Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum, Masya Allah. Makamnya sangat sederhana sekali. Ini makam beliau, Sultan Murad II, Padisah Ottoman Sultan. Jadi beliau adalah ayahanda daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah.
Makamnya sederhana, berbeda dengan makam-makam sultan lainnya. Kenapa? Karena ini adalah perintah daripada beliau. Dikarenakan orangnya yang bersahaja, dikarenakan orangnya yang tidak ingin bermewah-mewah. Bahkan beliau juga ingin makamnya tidak tertutup, ya, tidak tertutup, tetap dikenai oleh sinar matahari. Itulah penyebabnya kenapa makam beliau yang di atas saya ini kubahnya berlubang. Ini berlubang, tidak ada atapnya, supaya tetap dimasuki air hujan. Ini adalah wasiat beliau sendiri tentang kesederhanaan, bahwa memang orangnya sangat bersahaja, warok. Maka tidak mengherankan beliau memiliki keturunan yang sangat luar biasa, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Ini ada di kota Bursa, beliau wafat di kota Bursa dan dimakamkan di sini, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau, dan membalas jasa-jasa beliau kepada umat Islam atas jasanya terhadap umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah makam daripada anak Sultan Murad II. Yang ini adalah Syekh Z Ahmed, yang ini adalah Syekh Z Alauddin. Mereka ini adalah kakak daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, meninggal sebelum meninggal. Kalau yang ini meninggal pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan, adapun Syekh Z Alauddin meninggal sebelum Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan. Nah, sebenarnya yang mewariskan tahta Sultan Murad adalah Syekh Z Alauddin. Hanya saja beliau meninggal dunia sebelum Sultan Murad turun tahta, hingga akhirnya pasca meninggalnya Alauddin, maka yang mewarisi tahta Sultan Murad II adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini kita ada di makam Pangeran Mustafa. Beliau adalah anak daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi beliau ini dihukumati oleh Sultan Sulaiman Qanuni karena dituduh untuk memberontak, ya. Beliau dituduh ingin memberontak sehingga akhirnya beliau wafat. Nah, hukuman beliau ini adalah sebuah konspirasi besar di istana kesultanan pada saat itu, yang mana seharusnya Sultan Syekh Z Mustafa inilah yang menjadi pengganti daripada Sultan Sulaiman, bukan Sultan Salim II. Tapi dikarenakan ada konspirasi sehingga beliau dituduh ingin memberontak, maka pada saat itu beliau dihukum mati oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sehingga tahta itu pewaris Kesultanan Utsmani jatuh ke tangan Salim II. Ini adalah makam beliau. Beliau adalah orang yang sangat mumpuni dalam ilmu pemerintahan, tapi sayang beliau dihukum mati akibat fitnah yang melanda beliau. Ini adalah ibu beliau, Mahidevran Hatun, istri daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi tidak begitu terkenal daripada Hurrem Sultan, karena memang Hurrem itu sangat disayangi oleh Al-Qanuni daripada beliau.